Rahayu, Rahayu, Rayu Sakung Dumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilaheng Mastono Musidam Sekaring Pohon Langgeng, Hong Ulun Basuki Langgeng, Langgeng Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, masih di dalam pintu gerbang kesadaran sebagai bangsa kepada Nusantara. Hari ini saya kebetulan ada kawan Mas Blawong tadi membahas bagaimana peristiwa 7 hari dari kembalinya ibu saya kepada Sang Pencipta. Lalu kita juga sedang membahas kenapa negeri ini semakin lama semakin rusak, baik secara ekosistem. Yang pertama, alam dirusak oleh industrialisasi, alam dirusak oleh yang namanya eksploitasi mineral, lalu manusia rusak karena akhlak dan budi pekerti sudah tidak mau kembali kepada nenek moyang Nusantara. Agama sudah berseliweran di mana-mana, sudah berubah bentuk menjadi sebuah organik, lembaga-lembaga organik yang tidak menjadi penguat untuk kembali kepada Sang Hyang Toyo, Sang Hyang Tunggal, kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Sang Hyang Widi, dan kepada Yang Maha Agung. Yang ketiga, pendidikan kita juga semakin rusak karena kita selalu dianggap manusia tidak diajarkan dekat dengan pengetahuan nenek moyang. Namun lebih banyak kita diajak untuk hijrah kepada dunia narkotik elektrik, atau bagaimana kemajuan bangsa itu kita sebagai bangsa yang akhirnya sebagai konsumen dari narkotik elektrik. Ada narkotika, obat-obat perusak dan perangsang tubuh, ada elektronik seperti alat digital ini yang sebenarnya sekarang orang lebih banyak mencari sesuatu dari elektronik seperti judi online, permainan-permainan game online. Dan akhirnya hubungan saya dengan Pak Blawong, lebih banyak orang-orang kadang-kadang menggunakan HP, tidak ngobrol sama Pak Blawong. Kumpul di warkop pegang HP masing-masing. Itu narkotik elektrik, narkotika yang merubah cara berpikir bangsa. Hari ini saya akan bahas aksara To, yaitu To Tukul Sokonian. Mas Blawong tanya tadi, kenapa kok sampai saya itu terframing oleh omongan orang tentang bahwa saya ini ada kodam. Kenapa kok gak koren, dia bilang kayak gitu. Katakan orang sudah terframing bahwa di dalam dirinya itu bukan Tuhan yang memberikan petunjuk di dalam kehidupannya, karena dia tidak tukul sokonian, dia tukul soko setan, tukul teko jin, tukul soko nafsu, tukul teko hasrat, tukul teko sombong, tukul teko subhat, tukul teko niat elek. Ini bulan puasa Ramadan. Orang-orang mengatakan ini bulan Ramadan. Rahmat sing ono neng dat ingsun, sing ngajari urip kasampurno. Saya ceritakan dulu bahwa kenapa Indonesia dirusak sejak tahun sekitar kurang lebih pasca tahun 1400, di 1500 orang asing sudah meneliti untuk merusak Indonesia, negaranya, pemerintahnya, bangsanya, pendidikannya, dan agamanya. Ini semuanya cara orang asing untuk merusak. Maka aksara To ini sendiri yang dirusak. Tukul soko kepingin sumbang, menyumbang ketika buka puasa ben ditontok wong akeh.
Walaupun uang korupsi ngambil dari uang jatah jasmas, dari jatah masyarakat diambil dikorupsi, minimal untuk beli sarung. Jadi uang yang diberikan kepada masyarakat untuk bagi-bagi sarung dan beras itu dari korupsi, mereka tidak merasa salah. Mereka merasa benar. Lo mosok nyumbang wong akeh olehne teko nyolong. Yang parah lagi, orang lebih suka. Orang juga suka dari hasil pejabat yang mencuri dan korupsi dan dia menerima dari uang korupsi, bahagia. Nah inilah, ini sama ini sudah tidak sepakat dan tidak kompak dengan kebaikan. Barang kotor diterima, menerima barang kotor diterima, cara kotor juga diterima. Inilah. Maka tukul sukoniat dari aksara Jawa ini saya ingatkan, ilmu karesian di tahun 1500 dirusak oleh Belanda, ilmu keagamaan dirusak oleh orang Arab, datangnya dari Bani bin Yahya, pendidikan dirusak oleh metode pendidikan dari orang-orang kolonial Belanda, menjadi pendidikan yang dulu diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro dirusak dengan sistem pendidikan barat. Bangga orang-orang menyandang profesor dari barat tapi tidak menyandang ilmu pengetahuan dari bumi pertiwinya. Ini saya ingatkan dan saya sampaikan kepada pemerintah, tunggu tanggal hancurnya bumi ini akan luluh lantah. Karena apa? Agama sudah dirusak, pendidikan sudah dirusak, sistem ekonomi sudah dirusak, pemerintahan sudah dirusak. Sumber kerusakan ini adalah dalam diri itu sendiri yang disebut manusia. Manunggaling manungso manunggaling rasa. Rasane wis sudah campur dengan pihak asing, makhluk asing, negeri asing, keyakinan agama asing. Kalau kita mengingatkan dengan begini, mesti kalian menolak. Pasti menolak karena sudah terpaku idiomatik cara-cara asing yang sebenarnya itu tidak menjamin kebaikan untuk kita semua. Saya menunggu orang-orang suci di tanah Nusantara ini. Saya menunggu orang-orang suci yang bertanggung jawab negara ini. Kemarin kita melihat tahun sekitar 1900 sekian itu keluarga orang-orang Arab dari Al-Habsyi pernah ngebom Borobudur, meledak. Berarti itu tanda juga bahwa sistem runtuhnya keyakinan berkeyakinan di Nusantara sudah berkurang. Ditambah lagi bom di gereja, bom di kantor polisi, kok meledak, berarti memang sudah waktunya. Tanda-tanda ini sudah tidak ada yang menjaga alam Nusantara ini. Lebih-lebih lagi ketika pemerintah melakukan tindakan korupsi, bahagia. Contoh paling pendek dekat dengan saya di Jawa Timur, berapa DPR yang korupsi, di kota kabupaten berapa jumlah koruptor yang ada, bahagia, sangat bahagia. Dia tidak merasa bersalah kepada nenek moyangnya, dia tidak merasa bersalah mengambil hak dari rakyat, mereka tidak merasa bersalah telah menistakan bangsanya sendiri, dan dia tidak punya rasa malu, bahkan berada di media-media sosial dengan kebanggaan karena di dalam dirinya bukan seseorang yang sudah bersama dengan Tuhan. Dia bersama dengan selain Tuhan, yaitu kepalsuan. Dari bisikan setan, dari bisikan demit, dari bisikan korupsi, dari bisikan kesombongan. Maka saya nyatakan bahwa esok ketika engkau dalam beberapa waktu yang akan datang, bumi ini akan hancur, alam akan gempa, tsunami akan hadir. Catat, saya sudah mengingatkan kepada kalian
Perang paling berbahaya adalah perang terhadap situasi 5 hal yang sudah saya sampaikan ini. Nenek moyang diabaikan, leluhur kita yang membuat Nusantara diabaikan, leluhur kita yang membuat Indonesia merdeka, Bung Karno diabaikan, sistem ekonomi dan pendidikan yang baik miliknya Indonesia gotong royong juga diabaikan. Kepingin semua lebih cepat dapat sesuatu, tapi ingat, kalau nanti anak cucu kita menggugat menggunakan tenaga luhur dari leluhur dan mereka menghancurkan kalian, baik yang ada di pemerintahan pusat sampai di daerah, maka kata-kata saya di hari ini perlu dicatat. Hari ini Senin, saya sampaikan hari ini sudah petunjuk. Tidak ada semua orang spiritual, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mampu menghalau gerakan ini. Apalagi pemerintah tidak akan. Tunggu catatan rambu-rambu sudah saya sampaikan. Jika nanti akan ada kerusakan mulai dari barat sampai ke timur, berarti tanda itu sudah saya mulai. Tunggu tanggal mainnya. Sedang saya proses agar sampean semua sadar bahwa anak cucu bangsa kita punya hak untuk menjadi baik, punya hak untuk menikmati bangsa ini. Siapa yang sumpah serapah, tidak pernah mengenal aksara Jawa tukul saka niat, maka dia tidak akan hanya sekedar hancur dalam kehidupan, dia tidak akan kembali kepada Tuhan setelah dia tubuhnya tidak akan menerima dirinya kembali. Badannya aja tidak mau menerima dirinya, apalagi Tuhan mau menerima dirinya. Ingat, sudah saya sampaikan, saya Taufik Monyong, Cak Monyong dari Jawa Timur sudah mengingatkan hal tersebut. Semoga jadi perenungan kita, moga-moga kita menjadi bangsa yang sadar, jangan sampai kita merusak nasib dan masa depan anak cucu kita, karena anak cucu kita itu adalah pesanan yang harus dijaga oleh nenek moyang kita. Terima kasih. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.